Halo Lur, selamat datang kembali di Ngomongin Film Aja. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya Lur ya. Masih bersama saya Samsul Da Silva yang kali ini akan membawakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata berjudul The Ambush yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Paket Asia. Film dibuka dengan rekaman video asli yang menunjukkan situasi peperangan di Yaman pada tahun 2015 yang lalu nih Lur. Faktor peperangan dipicu oleh kelompok milisi yang melakukan kudeta serta didukung oleh pihak asing dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Yaman pada masa itu. Para milisi ini juga berhasil menduduki beberapa kota-kota penting di sana. Dan akibatnya pemberontakan ini juga akhirnya menyebabkan banyak warga sipil yang menjadi korban. Pemerintah Yaman yang sudah angkat tangan mengatasi masalah kerusuhan ini pun akhirnya meminta bantuan kepada sekutu dan koalisi internasional. Kemudian Dewan Keamanan PBB meminta Uni Emirat Arab mengerahkan militernya untuk mengembalikan stabilitas di negara Yaman tersebut. Kita kemudian akan dibawa menuju pangkalan militer Uni Emirat Arab yang terletak di kota Mocha, Yaman Selatan. Di sana kita akan berkenalan dengan Sersan Al-Hidasi, Sersan Bilal, Sersan Ali, dan Sersan Falasi. Di sisi lain, kita juga akan berkenalan dengan tim medis yang bernama Sayari dan Balusi. Keesokan harinya, mereka mulai bersiap-siap untuk melakukan patroli rutin. Pasukan 01 dan 02 akan berpatroli ke area pemukiman warga untuk memastikan keamanan di sana dan membagikan beberapa makanan kepada warga di sana. Kemudian, dua kendaraan patroli pun berangkat meninggalkan pangkalan. Lalu kita juga akan diperkenalkan dengan komandan dari tim cepat tanggap yang bernama Kolonel Bajuri. Diketahui Kolonel Bajuri minggu depan akan mengikuti ujian kenaikan pangkat. Dan oleh sebab itu ia meminta Kapten Said untuk menggantikan posisinya sementara. Shin kembali ke pasukan yang sedang berpatroli. Setelah jauh berjalan, mereka bertemu dengan pasukan Yaman yang juga sedang berpatroli. Ternyata di sana kendaraan pasukan Yaman mengalami masalah dan membutuhkan perbaikan. Sersan Bilal kemudian mendatangi mereka dan diberitahu jika di depan sana sepertinya ada sebuah aktivitas yang mencurigakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sersan Bilal yang mendapatkan laporan itu kemudian mengajak Sersan Hidasi dan Sersan Ali untuk memeriksanya. Sementara tim 02 diminta untuk membantu memperbaiki kendaraan pasukan Yaman. Di sana mereka bertemu warga sipil dan kemudian mereka langsung memberikan makanan yang sudah mereka bawa. Kemudian salah satu penduduk di sana memberitahu Bilal jika semalam dia mendengar suara tembakan di balik perbukitan. Lalu mereka bertiga langsung bergegas ke sana untuk memeriksa lokasi. Di tengah perjalanan, Bilal menerima panggilan masuk dari tim 02 yang memberitahukan bahwa mereka telah selesai memperbaiki kendaraan pasukan Yaman dan mengabarkan bahwa sebentar lagi mereka akan segera menyusul.
Di tengah perjalanan ada seseorang yang menghadang laju kendaraan mereka dan tiba-tiba di markas, para komandan yang telah menerima laporan terkait serangan yang dialami tim 01 pun langsung memerintahkan bawahannya untuk segera menyiapkan pasukan cepat tanggap. Si komandan juga mengirimkan drone ke lokasi serangan untuk mengetahui gambaran kondisi aktual yang terjadi. Kita kembali ke tim 01 yang tengah digempur habis-habisan, mengakibatkan kendaraan mereka terjebak dan senjata mesin mereka pun juga rusak parah. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka kemudian menyiapkan amunisi senjata untuk berjaga-jaga. Di sana Bilal berusaha menghubungi tim 02, namun ternyata alat komunikasi mereka pun ikut-ikutan rusak. Tak menyerah sampai di situ, ia kemudian mencoba menghubungi markas melalui telepon seluler. Apesnya di wilayah tersebut tak ada sinyal sama sekali. Ditambah dengan situasi yang semakin parah karena pasukan musuh mulai mendekat dan menyerang tim 01 dengan menghujani peluru dan tembakan RPG. Sementara bala bantuan dari pasukan cepat tanggap yang dipimpin langsung oleh Kolonel Masrui terus bergerak menuju ke lokasi. Kemudian ia menghubungi tim patroli 02 dan memberitahu jika mereka akan tiba dalam waktu 10 menit lagi. Sin kemudian menunjukkan pemimpin musuh yang mendekati tim 01. Dia menyuruh anak buahnya untuk merekam video aksi penyerangan mereka. Dan tiba-tiba serangan tersebut mengakibatkan salah satu pasukan mengalami luka yang cukup parah. Di sisi lain, pemimpin musuh menyuruh anak buahnya untuk segera memasang radio darat di beberapa titik di tengah jalan. Mereka melakukan itu sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada pasukan cepat tanggap. Dan tak lama kemudian, pasukan cepat tanggap telah sampai di lokasi pertempuran. Demi keamanan, mereka memutuskan untuk berhenti karena mereka belum mengetahui posisi musuh yang sebenarnya. Kemudian tim 02 mendekat ke arah mereka dengan kondisi kendaraan yang rusak parah. Pasukan cepat tanggap pun segera memberikan pertolongan kepada mereka. Si pemimpin musuh yang melihat hal itu langsung menyiapkan serangan jarak jauh dengan menggunakan senjata mortir. Kolonel Masrui kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur guna menghindari serangan musuh. Setelah itu, Kolonel Masrui lalu menghubungi markas pusat dan meminta mereka mengarahkan drone untuk mendeteksi posisi musuh. Si komandan yang berada di markas memberikan otoritas penuh kepada Kolonel Masrui untuk mengambil keputusan di lapangan. Ia juga memerintahkan Masrui agar menyelamatkan semua pasukannya dan bisa kembali pulang dengan selamat. انجبرت يا سيدي عندك الصلاحيه الكامله والضوء الاخضر لاخلاء سبيل مزروعي طلع ربعنا باي شكل من الاشكال. Setelah serangan mereda, Masrui memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju pasukan penyergapan. Namun anehnya pihak musuh tidak menyerang mereka, seolah membiarkan pasukan cepat tanggap untuk memasuki wilayah mereka dan tiba-tiba لفوا 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 نادي العدو على بعد 500.
Rupanya Kolonel Masrui sengaja memasuki perangkap musuh untuk mengetahui keberadaan mereka. Dan setelah titik koordinat berhasil dikunci oleh drone, pusat komando langsung mengerahkan helikopter Apache menuju ke lokasi pertempuran untuk memberikan bantuan lewat serangan udara. شكلهم ناويين عليك. احتاج اسناد جوي لتدمير وصلت 3 مواقع هاون بحدد احداثياتهم الان بلغنا عن تقرير حضروا الى باشي وبعثوا له احداثيات. استلم سيدي الحين بنسق معك. Pihak musuh yang gagal menghancurkan kendaraan pasukan cepat tanggap kemudian menyuruh anak buahnya untuk kembali menyerang tim patroli 01 dengan tembakan RPG. Dan ya, akibat serangan tersebut, Bilal pun terluka cukup parah di bagian kakinya. Mereka kemudian mendatangi Bilal dan tim supaya mereka segera keluar dari mobil dan menyerahkan diri. Namun Bilal dan tim tidak mau menyerah begitu saja dan memutuskan untuk tetap bertahan di dalam mobil. Pihak musuh yang sudah kehilangan kesabaran kemudian membakar mobil tersebut untuk memaksa Bilal dan tim keluar dari sana. Bilal yang pantang menyerah kemudian mencoba memberikan perlawanan dengan menembaki musuh. Namun tanpa Bilal sadari, ternyata sniper musuh telah bersiap untuk mengincar kepalanya. Beruntungnya Bilal masih selamat dan sekarang mereka hanya bisa menunggu sampai bala bantuan datang untuk membantunya. Kemudian kita beralih ke pasukan cepat tanggap. Di sana Kapten Said meminta izin kepada Kolonel Masrui agar dia dan pasukannya bisa bergerak maju terlebih dahulu. Kolonel Masrui pun mengizinkan mereka untuk bergerak lebih dulu sembari menunggu helikopter Apache datang. Di sisi lain, pihak musuh yang mengetahui pasukan cepat tanggap sudah berjalan mendekat ke arah mereka, lalu memutuskan untuk kembali bersembunyi di perbukitan. Melihat musuh telah kembali bersembunyi, Bilal bersama dua rekannya kemudian mencoba keluar dari kendaraan. Beruntung ada banyak kepulan asap di sekitar yang menyebabkan sniper musuh kesulitan untuk membidik mereka. Setelah berhasil keluar dari mobil, Ali yang melihat sebuah tempat aman untuk berlindung kemudian mengajak Bilal dan Hidasi untuk berpindah ke sana. Namun Bilal dan Hidasi tidak bisa bergerak jauh karena mereka mendapat luka di bagian kaki. Kemudian Ali memutuskan untuk bergerak maju lebih dulu dan dia meminta Bilal untuk mengcover pergerakannya dari serangan musuh. اشوف شاطر هناك اذا وصلنا بكون عندنا فرصه عشان امشي بالطريق. Sementara itu, Kapten Said bersama tim medis mulai mendekati lokasi. Namun lagi-lagi, musuh menyerang mereka dengan menggunakan mortir. لازم اوصلهم بسرعه. Setelah berhasil menghindari serangan musuh,
Kapten Said meminta Sayari dan Balusi untuk maju terlebih dahulu. Hidashi pun merasa senang melihat kedatangan bala bantuan. Namun tiba-tiba... Kapten Said kemudian melaporkan hal ini kepada Masrui, dan tak berselang lama musuh mendekat dan mulai menyerang mereka. Untungnya di tengah kepanikan itu helikopter Apache sudah tiba di lokasi. Dari markas, komandan langsung memerintahkan si pilot untuk segera melumpuhkan semua musuh yang ada di sana. Melihat musuh yang kocar-kacir karena serangan Apache, Falasi kemudian segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Kapten Said yang terkena serangan RPG dari musuh. Di sana, heli Apache diperintahkan untuk segera meninggalkan lokasi karena serangan RPG musuh semakin membabi buta. انسى موقع الهاون الثالث تراجع. Dan di sisi lain, 2 kendaraan pasukan cepat tanggap kembali dikerahkan untuk bergerak maju. Pihak musuh yang mengetahui jika heli Apache telah pergi dari sana kemudian kembali memasang ranjau darat di sepanjang jalan. Pusat komando yang melihat aktivitas musuh melalui drone kemudian menghubungi 2 kendaraan pasukan cepat tanggap yang tengah bergerak untuk tidak melintasi rute tersebut. Namun sialnya alat komunikasi di kendaraan tersebut bermasalah. Dan mereka pun terus bergerak maju sembari menyerang ke arah musuh. Dan tiba-tiba... يصير تكلمة كذي طرش عليها ثانية كروزر أي شيء. اسمعك بوضوح ارسل. احتاج الى قطاع الميدان. سيدي. حدد موقفك. Masrui kemudian memiliki rencana jika kendaraan yang rusak di sepanjang jalan bisa digunakan sebagai tameng pelindung untuk mendekati musuh. Dan dia lalu memberitahu rencananya kepada pusat komando. Awalnya si komandan tidak setuju karena khawatir mereka malah menjadi sasaran empuk musuh. Terlebih lagi musuh memiliki seorang sniper. Namun di sini Masrui mencoba meyakinkan si komandan jika ia tidak segera bergerak, maka semua anggota akan mati sia-sia. Si komandan kemudian mengirimkan pesawat tempur F-16 ke lokasi pertempuran. Kemudian Masrui memimpin pasukan cepat tanggap yang tersisa untuk bergerak maju sembari melepaskan tembakan. Sehingga baku tembak pun kembali terjadi. Berkat rencana nekat Masrui, akhirnya sebagian prajurit yang terjebak berhasil dievakuasi, kecuali Bilal dan Hidashi yang masih terjebak di sana. Bilal dan Hidashi hanya bisa pasrah sampai bantuan datang menjemput mereka. Dan di balik kepulan asap, Bilal melihat tubuh Ali yang sudah tidak bergerak sama sekali. Sementara musuh terus menyerang dan berhasil melumpuhkan senjata mesin milik pasukan cepat tanggap dengan menggunakan RPG.
Si komandan lalu memberitahu Masrui jika F-16 telah diterbangkan dari pangkalan dan diperkirakan akan tiba di lokasi dalam waktu 5 menit lagi. Maka dari itu Masrui diminta untuk segera mengevakuasi semua pasukan dan pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Mendengar hal itu, Masrui kemudian meminta kendaraan yang sudah berhasil mengevakuasi sebagian pasukan untuk segera mundur. Di sisi lain, Kapten Said memerintahkan timnya untuk segera pergi menolong Bilal, Hidasi, dan beberapa prajurit yang masih terjebak di dalam kendaraan. Sementara dirinya akan pergi untuk menghadapi sniper musuh. Palasi akhirnya berhasil membawa Ali ke dalam mobil meskipun kondisinya sudah tidak bernyawa. Sementara itu, pertempuran masih terus berlanjut. Bilal yang melihat kondisi Ali yang sudah tak bernyawa terlihat begitu sedih atas kepergian sahabat dekatnya. Kapten Sayari dan semua pasukan akhirnya berhasil masuk kendaraan dan mereka pun langsung bergegas pergi meninggalkan medan pertempuran. Akhirnya pesawat F-16 yang dinanti-nanti pun telah tiba di lokasi. Dan Masrui langsung memerintahkan pilot pesawat untuk segera menghancurkan musuh yang tersisa. Tampak semua sangat bersedih atas kepergian Ali. Mereka semua merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Setibanya di markas, para prajurit yang terluka langsung mendapatkan perawatan lanjutan dari tim medis. Lalu semua pasukan berkumpul, termasuk si komandan yang menyaksikan jasad Ali dikeluarkan dari kendaraan. Dan semua pasukan di sana hanya bisa mendoakan kepergian Ali yang pemberani yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan film pun tamat, Lur. Gimana menurut kalian, Lur? Kritik, saran, dan request film silahkan tulis di kolom komentar ya, Lur ya. Saya Samsul mewakili jajaran tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.